Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febrianti dengan NIM 13241028. Di sini saya akan memulai micro teaching pembelajaran IPA di SD dengan judul Panca Indra. Sebelumnya saya akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran tentang mengenal panca indera. Ada yang tahu panca indera itu apa? Mata. Iya, betul. Panca indera itu ada mata, kemudian ada apa lagi? Ada yang tahu? Hidung, terus apa lagi? Telinga, mulut, dan juga lidah. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenal panca indera. Nah, panca indera menurut manusia merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan menanggapi terhadap berbagai rangsangan secara fisik. Jadi, panca indera itu meliputi apa sih? Mengenali, merasakan, dan menanggapi terhadap berbagai rangsangan secara fisik. Contohnya, misalkan tangan meraba, kalian terasa atau tidak meraba sesuatu? Terasa? Iya. Coba contohnya pegang temannya masing-masing. Terasa nggak kalian? Iya. Jadi jangan dimulainya, jangan terlalu dini ya, kasihan temannya. Lanjut. Selanjutnya, 5 panca indera. Ada berapa panca indera? Ada 5. Ada apa aja? Melihat, mendengar, meraba, mencium, dan mengecap. Panca indera itu untuk organ apa sih? Organ utama yang terlibat adalah mata. Mata itu bertanggung jawab untuk menerima rangsangan cahaya dan objek yang kita lihat. Kalian bisa melihat tidak kalau misalkan tidak menggunakan mata? Coba merem. Bisa melihat nggak? Enggak. Nah, fungsinya mata itu untuk melihat. Selanjutnya ada apa lagi? Mendengar berarti menggunakan rangsangan apa? Menggunakan apa? Kalau mendengar, telinga fungsinya untuk mendengar, menerima rangsangan berupa getaran bunyi. Telinga adalah organ utama yang menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran mekanis. Coba kalian kalau misalkan mau mendengarkan musik, itu menggunakan apa? Menggunakan mata bisa nggak? Nggak. Coba ditutup telinganya. Bisa mendengar dengan baik nggak? Enggak kan? Suaranya ada tetapi terdengar kecil. Selanjutnya ada indera beraba. Indera beraba itu menggunakan apa? Menggunakan apa? Tangan. Indera beraba itu untuk apa? Kulit yang mana kulit? Ini ya, kulit ya. Nah, kulit itu memiliki berbagai jenis reseptor yang peka terhadap rangsangan. Jadi kalian kalau misalkan meraba itu bukan dengan tangan, tapi dengan kulit. Yang mana kulit itu? Nih, yang ini ya, luaran tangan. Kemudian ada apa lagi, Indra? Indra bencium itu menggunakan apa? Hidung. Biasanya kalau misalkan dengan hidung mencium apa sih? Bau, wangi. Contohnya kalau misalkan mencium bau itu dari apa? Sampah. Kalau misalkan mencium wangi-wangian? Parfum. Apa lagi? Bunga. Nah, indra mencium menerima rangsangan berupa bau. Hidung berperan dalam menangkap molekul bau dari udara. Kemudian yang terakhir itu ada indra apa? Pengecap. Pengecap itu menggunakan apa? Lidah. Menerima rangsangan berupa rasa. Lidah memiliki papila yang berisi sel-sel pengecap yang mendeteksi 5 rasa dasar. Ada rasa apa aja? Asam. Kalau misalkan pedas itu rasa bukan? Pedas rasa bukan?
Pedas rasa bukan? Rasa. Menurut kalian itu rasa. Gak apa-apa. Namanya juga belajar. Selanjutnya ada fungsi indera penglihat. Tadi kata ibu kalau misalkan melihat itu menggunakan apa? Mata. Mata yang mana sih? Ini. Nah, mata ini memusatkan perhatian pada suatu objek ketika melihat objek yang dekat atau kemudian maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek yang sedang dilihat. Kemudian untuk apa lagi? Sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Sebagian orang akan mengetahui perilaku orang lain hanya dari konteks matanya saja. Jadi kalau misalkan menggunakan mata, contohnya bisa apa aja? Melihat orang, melihat sikap orang, satu lagi. Melihat tingkah laku orang, satu lagi. Melihat pemandangan yang bagus, ya seperti gunung, laut. Kemudian ada apa lagi? Menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Kemudian selanjutnya ada fungsi indera pendengar. Ada apa aja? Coba kita baca sama-sama. Telinga berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi. Ada bunyi yang mampu didengar oleh manusia. Sampai berapa? 20. Sampai 20.000. Kemudian sebagai keseimbangan informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Kalau misalkan telinga itu fungsinya untuk mendengar, tadi mata fungsinya untuk apa? Melihat. Lanjut, yang ketiga, fungsi indera peraba. Nah, fungsi indera peraba ada apa aja? Tubuh, Bagian dalam seperti urat, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ketika tubuh. kulit juga. Berperan sebagai pelindung dari paparan radiasi dan racun serta radang virus penyebab infeksi. Ya, jadi kulit ini melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi dan juga saraf. Coba kalian contohnya kalau misalkan kalian buka langsung ke tulang enggak? Enggak kan? Kalian harus melewati lapisan kulit terlebih dahulu. Kemudian suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan apa? Keringat. Kalian punya keringat? Kalau misalkan habis olahraga keluar apa? Keringat. Nah, keringat itu melalui apa? Sel kulit. Nah, dengan keluaran keringat, maka suhu panas yang ada dalam tubuh akan menjadi turun. Kemudian baca bareng-bareng. Keringat Yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. ya, jadi keringat yang keluar dari kulit ini merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh kita. Selanjutnya ada fungsi indera pencium. Indera pencium menggunakan apa? Hidung. Sebagai apa? Sebagai alat pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini diawali dari udara yang dihirup oleh hidung. Coba tarik nafas pelan-pelan. Buang. Nah, itu menggunakan apa? Hidung untuk bernafas. Nah, setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru dan diproses menjadi oksigen. Kemudian hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Jadi supaya apa? Udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan sangat kotor. Makanya ada kotoran di dalam hidung karena itu adalah udara yang masuk disaring terlebih dahulu melalui bulu-bulu hidung. Kemudian selanjutnya ada indera pengecap. Indera pengecap itu menggunakan apa? Lidah. Baca bareng-bareng. Lidah ini memiliki peran apa? Proses pengenalan makanan lidah akan membantu makanan supaya masuk ke dalam tenggorokan. Contohnya lihat, ada anak-anak yang sedang makan apa? Es krim. Dia menggunakan apa ini? Lidah. Nah, lidah akan bekerja sama dengan gigi dan juga bibir. Nah, hasil dari kerjasama tersebut akan menghasilkan suara yang dapat dipahami.
ya untuk melindungi lidah kalian. Nah, kemudian ada yang terakhir apa? Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya manusia ini memiliki berapa panca indera? Ada 5. Ada apa aja? Hidung, lidah, telinga, mata, sama kulit. Mata untuk apa? Melihat. Kemudian telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Coba di sini ada yang bisa kasih contoh nggak? Mata itu melihat, berarti fungsinya untuk apa? Melihat. Apa? Melihat pemandangan. Terus ada apa lagi selain mata? Kulit bisa apa? Meraba benda. Terus ada apa lagi? Hidung untuk apa? Contohnya mencium apa? Bau makanan, boleh. Terus apa? Wangi-wangian ya, atau bau. Kemudian ada apa lagi? Lidah untuk apa? Contohnya merasakan apa? Merasakan makanan, asin. Terus apa lagi? Manis, pahit. Kalau misalkan manis itu berasal dari makanan apa biasanya kalau kita makan? Manis, susu. Terus apa lagi? Roti, boleh. Terus apa lagi? Boleh. Kalau misalkan pahit, biasanya kita makan apa yang pahit? Obat. Nah, jadi kesimpulannya itu ada berapa panca indera? Coba sebutkan. Lidah untuk merasa, kemudian hidung untuk mencium, kemudian mata untuk melihat, kemudian terus kulit meraba. Jadi setiap indera ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk merasakan sesuatu dan menjalankan hampir seluruh aspek perilaku dan pikiran dalam tubuh manusia. Nah, alat indera merupakan aset penting bagi tubuh. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan alat indera. Tadi alat inderanya ada apa aja? Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Nah, 5 panca indera itu harus dijaga dengan baik. Nah, supaya apa? Supaya kalian tetap sehat ya. Organ-organnya berfungsi secara optimal, baik, bagus ya kan. Kalau misalkan kalian nggak menjaga mata, nanti matanya minus, susah ngeliatnya. Oh, itu siapa ya gitu. Kalau misalkan kalian nggak menjaga hidung, nanti hidungnya tidak mencium bau atau wangi-wangian. Lidahnya juga. Kalau misalkan kalian gini, makanannya panas. Kalau misalkan makanannya panas, kalian terus langsung makan, lidahnya bakalan ngerasain rasa makanan itu enggak kan? Nah, makanya harus dijaga. Kulitnya juga kalau main harus dijaga. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Apa? Ada yang bertanya nggak? Sampai tadi Ibu menjelasin, udah paham belum? Udah. Coba Aul pancanya ada berapa? 5. Ada 5. Hurin, coba sebutkan ada panca indera apa aja? Hidung, mata, telinga, sama kulit. Iya, pintar. Sanum coba sebutkan mata fungsinya untuk apa? Melihat.
Kulit, kenapa? Apa sih selain cara mainan tapi buat apa selain apa? Oh. Selain buat Selain untuk meraba. Coba kalian pegang kulitnya mana? Kulit ada di bagian apa aja selain di dalam tangan? dari muka. Di muka ada, di bagian tubuh kita semuanya terdapat kulit. Fungsinya tergantung kita untuk menggunakannya untuk apa. Contohnya tadi bisa untuk meraba. Meraba apa? Meraba benda. Meraba misalkan nih awu, ya kan itu menggunakan kulit sehingga bisa terasa. Ini rasanya megang kerudung, megang baju, sehingga apa lagi? Megang rok, ya. Terus ada pertanyaan lagi nggak sebelum ibu tutup? Udah? Udah, ya udah. Jadi